lagi di Aceh menuju pemilu damai bersama saya Gus dan juga Bapak Dr. Effendi Hasan MA selaku akademisi Wakil Dekan Visip Unsia. Pak, kita masih melanjutkan tentang ajakan ya menjadi pemilih cerdas dengan tidak golput. Nah, ini sebenarnya pemirsa saya informasikan terdahulu, pertama kali golput ada ini dalam konteks sejarah. Golput pertama kali muncul di Indonesia dari gerakan kelompok muda yang merasa aspirasi mereka politiknya ini tidak terwakilkan oleh kandidat-kandidat dalam pemilu tahun 1973. Ini kerjaan milenial zaman dulu nih Pak. Nah sekarang ini masih menjadi tugas kita, anak-anak muda di Indonesia khususnya juga di Aceh nih Pak. Nah banyak indikator ataupun penyebab mengapa masyarakat ini memilih untuk golput. Seperti tadi Anda jelaskan sempat ada yang koruptor. Untuk apa kita memilih kalau kita menghasilkan para koruptor? Ada lainkah indikatornya yang menjadi penyebab kenapa masyarakat lebih memilih golput, Pak Effendi? Iya, ini juga saya berbicara data ya, data bahwa selain kasus-kasus korupsi tadi, memang hasil penelitian ya, yang juga membuktikan persepsi negatif publik terhadap kinerja DPR ya semakin tinggi, ya, dari 74,1% pada tahun 2011 menjadi 80,3 pada tahun 2014. Nah, tinggi nih. Jadi persepsi negatif karena berkaitan dengan kerja mereka. Okay. Kemudian pada tahun 2016 KPK merilis bahwa dari 487 orang yang terlibat kasus korupsi, 151 orang, diantaranya 31% adalah aktor politik. Ya. Jadi itu yang ya persepsi yang negatif terhadap utama para dewan kita lah ya. Kemudian ketika ini dalam konteks nasional, ketika kita misalnya beralih dalam konteks Aceh. Jadi konteks Aceh juga kalau kita melihat dari catatan KPK itu ada 371 kasus korupsi. Ya, sejak tahun 2004 hingga 2011 yang sudah ditangani oleh KPK. Jadi di Aceh pun tidak terlepas dari kasus-kasus ini ya. Kemudian jadi dalam konteks ini saya katakan lagi bahwa masyarakat sudah melihat bahwa pemilu itu tidak membawa perubahan banyak kepada mereka. Ya. Malah pemilu itu telah menghasilkan elit-elit baru yang korupsi, memperkaya pribadi mereka atau kroni-kroninya. Ya, sehingga ini adalah titik kejenuhan sehingga masyarakat tidak tertarik lagi untuk berpartisipasi. Ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, ya, mengapa kita harus golput? Okay. Karena persoalan-persoalan aktor tadi, ya. Jadi seharusnya pemilu itu menjadi momen ya bagi masyarakat untuk melakukan sebuah perubahan, terutama untuk mengevaluasi calon-calon atau wakil-wakilnya, baik dari presiden sampai kepada DPRK. Itulah momen yang tepat. Oke, baik. Kita tahan dulu ya Pak Effendi. Kita angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Johan. Johan, iya. Ya baik, Bapak Johan. Ada pertanyaan, ada saran, informasi atau bagaimana Pak? Yang pertama sekali dengan judulnya pemilih yang cerdas, dengan golput kan gitu kira-kira. Tapi kalau kita bangsa Aceh ini mungkin semuanya cerdas ya. Justru karena cerdas maka dia golput kalau kita lihat. Kenapa saya katakan demikian? Kita percaya seorang dengan titelnya, dengan tokohnya, nyata sudah jadi, apakah dia ke DPR kah, ke bupati kah, sampai ke gubernur. Itu nampaknya mereka memikirkan sekarang yang pertama kelompok-kelompoknya. Tidak mewakili masyarakat. Ini yang sangat kita sayangkan. Maka masyarakat bukan bodoh tidak memilih, maka lebih pandai. Lebih cerdas daripada ya Pak? kita pilih orang yang salah, kan gitu kira-kira. Cuman saya sarankan
pada kita bangsa Aceh ini dalam pemilu ini, mulai dari kita pilih wakil kita tingkat DPRK, DPRA, atau ke DPD, juga ke DPR RI. Nah, ini mungkin harus betul-betul teliti orang yang dekat dengan Allah. Jangan sampai kita memilih orang-orang yang ngajinya saja tidak bisa. Tapi orang yang dengan Allah aja tidak dekat, apalagi dengan kita. Jadi harusnya ngaji ya. Dia itu kan orang yang dikatakan oleh Allah. Maka saya sarankan kepada masyarakat Aceh, jangan juga golput, tapi cobalah benar-benar diteliti wakil yang akan kita kirimkan baik di Jakarta atau ke daerah kita sendiri, betul-betul orang yang beriman. Ini mungkin saran kami, karena sudah banyak kami lihat, malu sekali kita kadang-kadang wakil kita ya berurusan dengan kita, ya. Iya, Nah, mudah-mudahan janganlah diperuntukkan kinerjanya untuk kelompok atau keluarganya, tapi amanah ini dari masyarakat, sumbangkanlah tenaganya, sumbangsinya untuk masyarakat. Banyak sekali masyarakat Aceh ini yang hidupnya melarat. Nah, tapi saya lihat satupun nggak ada yang peduli terhadap agama, semuanya hanya infrastruktur. Ya. Hanya dengan kalau kita DPR, kita lihat dana apa, aspirasi, saya lihat beli lembu dan sebagainya, tapi nggak ada buktinya perubahan dari ekonomi masyarakat kita. Malah masyarakat kita kadang-kadang menyewa Aceh dia drone. Oke. Ilun maksudnya dari mahasiswa di Darussalam aja. Makalan sampai nuhan dengan ditanya, aduh kasihan sekali lah saat ada jabatan ini. Betul. Lupa dia kepada akhirat, hanya dunia saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum nanya nih Pak Johan nih. Pak Johan ini bakal golput atau enggak nih? Terima kasih Pak Johan di Lamsepeng tadi, dan kami juga mengundang masyarakat yang sedang menonton Aceh TV untuk ikut berpartisipasi, untuk bertanya seputar topik kita menjadi pemilih cerdas dengan tidak golput di 0812 7940 7106. Pak Effendi, ini Pak Johan mengatakan bahwasanya justru masyarakat sekarang sudah cerdas. Mereka melihat bahwasanya caleg ataupun calon presiden ini tidak memihak kepada masyarakat. Mereka belajar dari masa lalu, kesalahan masa lalu pemimpin yang mereka anggap ini tidak memihak dengan suara rakyat. Nah, apalagi ini konteksnya juga di Aceh, haruslah kita melihat siapa yang akan kita kirim ke Jakarta untuk mewakili masyarakat Aceh yang identiknya ini adalah sangat syariah. Yeah. Jadi haruskah, saya ingin bertanya nih Pak, pendapat Anda tentang Pak Johan tadi, kemudian haruskah memang semua caleg yang ada di Aceh ini harus dites mengaji? Kita sudah. Ini apakah sebuah kewajiban? Bagaimana Pak Effendi? Iya, kalau berkaitan dengan tes ngaji ya, kita sudah lakukan itu. Ya. Tapi bagi saya melihat begini, memang saran Pak Johan itu kita apresiasi ya. Beliau juga mengajak pada masyarakat untuk tidak golput ya. Tapi masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas. Seperti Pak Johan bilang tadi, memang kalau kita belajar dari pengalaman yang sudah ada, memang ketika banyak masyarakat yang kecewa terhadap calon-calon yang sudah dipilih, sehingga tidak sesuai dengan aspirasi. Pertama di kampanye mereka akan bilang dengan janji-janji yang manis, tapi ketika terpilih ya mereka lupa terhadap rakyat ya. Maka disinilah ya kita saya katakan sekali lagi, itu masyarakat Aceh itu harus menjadi pemilihan cerdas. Apa maksud pemilihan cerdas? Pertama harus mengetahui benar ya, itu latar belakang calon yang akan dipilih. Jadi kita tidak memilih seperti pilih kucing dalam karung, nggak jelas. Yang terjadi selama ini begitu, kita nggak tahu. Masyarakat mudah sekali itu dipengaruhi oleh hanya persoalan Indomie atau uang 100.000 begitu. Ya, ketika ini yang terjadi, makanya calon-calon yang kita pilih, ya setelah mereka terpilih, mereka nggak mau peduli lagi, karena mereka persepsi bahwa saya bukan dipilih, tapi saya membayar. Ini efek dari money politik. Jadi saya katakan sekali lagi, jadi yang dikatakan pemilih yang cerdas, jadi pemilih harus mengetahui benar bagaimana latar belakang calon yang akan dipilih. Ya, kemudian harus mengetahui visi dan misi mereka.
ketika mereka sudah terpilih, mereka mau bawa kemana Aceh ini? Ya, mereka bisa enggak membuat kebijakan dan program-program yang pro rakyat sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ya, Jangan hanya infrastruktur saja yang dibahas. karena Baik. seperti kata Pak Johan tadi, bahwa memang masyarakat Aceh masih banyak yang miskin. Iya. Makanya mereka dengan kebijakan pemimpin yang kita pilih, dewan-dewan yang kita pilih, itu bisa membuat kebijakan atau mensejahterakan masyarakat Aceh dengan kebijakan yang mereka lahirkan. Ya, karena memang saya melihat golput ini bahaya. Kalau masyarakat Aceh golput, itu akan muncul dewan-dewan kita yang tidak ada legitimasi. Bagaimana mereka membuat kebijakan ketika memang legitimasi secara politik itu sangat lemah. Jadi mudah dipengaruhi untuk dijatuhkan dan sebagainya. Oke, baik. Ya. Nah, tadi yang dikatakan Pak Johan, saya tertariknya di tes mengaji, beriman, beradab. Apakah ini bisa menjamin seseorang ataupun caleg yang akan kita pilih ini ya beradab? Ya, kalau memang saya melihat misalnya kalau dia nilai-nilai keislamannya kuat, saya yakin dia akan, karena memang kalau kita melihat dari generasi-generasi Rasulullah, mereka melihat bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Oke. Ya, jadi saya yakin ketika nilai-nilai agama sudah tertanam dalam diri seseorang itu kuat, bahwa akan melihat kepemimpinan itu adalah sebagai sebuah amanah. Baik. Bukan melihat kepemimpinan itu adalah sebagai sebuah kesempatan untuk memperkaya kroni dan pribadi gitu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Johan. Luar biasa sekali pertanyaan Anda. Saya juga masih mengajak orang-orang yang kritis dan cerdas seperti Pak Johan yang akan menitipkan beberapa pertanyaan kepada Bapak Effendi. Pak Effendi, ini di Aceh sangat luar biasa sekali, banyak sekali anggota DPRA, DPRK yang mengikuti dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, sebenarnya kita tidak tahu apakah mereka memiliki visi dan misi yang benar-benar atau hanya membebek, artinya ikut-ikutan saja. Nah, sebenarnya untuk para caleg ini nantinya apa yang sangat mereka butuhkan agar mereka dipilih oleh masyarakat? Ya, kalau menurut saya ya, bahwa bagi kita masyarakat, memang menginginkan calon yang kita pilih itu adalah calon yang benar-benar ya punya visi dan misi yang jelas. Terutama visi untuk membangun Aceh, untuk mensejahterakan Aceh, untuk mengeluarkan Aceh dari dari rentetan kemiskinan. Saya pikir nomor 2 di Sumatera. Itu satu bukti ya. Walaupun kita ada dana OSUS yang begitu banyak, tapi kenyataannya begitu. Jadi program apa yang mereka bisa lahirkan untuk mensejahterakan rakyat Aceh? Itu yang paling penting. Ya. Kemudian kita menginginkan nanti masyarakat bisa memilih para wakilnya itu calon-calon yang punya integritas. Ya, maksudnya integritas, mereka jujur, amanah, fatanah kalau kita melihat sifat-sifat dari Rasulullah. Betul. Ada nggak itu? Itu yang harus masyarakat harus memahami betul itu, sehingga tidak kecolongan kedua kali. Karena bagi saya melihat bahwa pemilu itu adalah sebuah kesempatan, event yang penting untuk mengevaluasi calon-calon kita yang sudah kita pilih sebelumnya, atau pemimpin-pemimpin yang kita sudah pilih sebelumnya. Oh, ketika mereka memang tidak melakukan sebuah perubahan atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita kan bisa tidak pilih lagi. Tapi bagaimana ketika misalnya kita tidak memilih? Ya. Karena kita pesimis, karena sudah kecewa, akhirnya kita tidak memilih. Sebenarnya siapa yang dirugikan ketika kita memilih golput? Negara atau diri pribadi kita sendiri? Diri kita dong. Ya, Oke. Bagi saya tetap masyarakat akan melahirkan misalnya pemimpin-pemimpin yang tidak pro rakyat. Ya. Atau kita memilih misalnya masyarakat sudah sangat pragmatis, siapa yang rugi? Masyarakat. Ya. Masyarakat juga. Masyarakat sendiri yang rugi. Nah, dengan tadi banyak sekali yang sudah Anda jelaskan berbagai alasan ketika masyarakat memilih golput nih Pak Effendi. Ya. Apakah golput ini adalah bentuk kekecewaan publik? Ini mengapa demikian? Ya,
itu memang bentuk kekecewaan mereka kepada elit, pada partai, termasuk partai. Karena istilahnya mencalonkan atau mencalonkan caleg yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Atau di kampanye mereka menjanjikan, tapi ketika mereka sudah terpilih, akhirnya mereka tidak memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat jadi jemu. Ya, akhirnya jemu tidak memilih lagi. Tapi bagi saya melihat bahwa golput itu akan rugi, ya. Pertama akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak legitimasi, kemudian juga akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang lemah, ya, lemah secara kebijakan, ya, sehingga mereka tidak akan mampu untuk membuat sesuatu karena mudah di kekuasaannya mudah digoyang. Iya, betul sekali. Nah, Pak Effendi, kita melihat fenomena banyak sekali partai. Salah satunya juga partai baru yang ada di Indonesia. Nah, dengan segala banyak kontroversi yang mereka keluarkan oleh partai baru ini, kita tidak perlu disebutkan nama partainya, dan pengikutnya luar biasa, ini dari anak-anak muda juga. Ini bagaimana ini Pak? Apakah juga kekuatan anak-anak muda milenial ini mampu untuk meruntuhkan golput-golputnya ini? Artinya mereka lebih banyak mengajak, ayo kita untuk tidak golput. Bagaimana Pak? Ya, memang kita harapkan begitu, gitu. Terutama dari pemilih milenial yang saya pikir luar biasa jumlahnya. Kita menginginkan ada sebuah pemikiran-pemikiran kreatif dari pemilih pemula ini, pemilih milenial ini, untuk membuat sebuah terobosan-terobosan baru sehingga bisa mengurangi angka golput itu sendiri. Termasuk kita melihat hari ini misal kemampuan mereka untuk menguasai media sosial kan luar biasa, ada ide-ide kreatif, ya, mengajak teman-temannya yang lain ya untuk tidak golput. Karena ketika golput ya kita sendiri, masyarakat sendiri kan rugi. Oke, baik. Nah, juga ada pemirsa yang biasanya juga bertanya nih, ketika kita golput nih Pak, kita tidak memilih, bagaimana suara kita yang katanya ini dicuri, dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti apa Pak? Itu ya kita kembalikan kepada pihak berwajib yang mengusutnya. Kita nggak bisa mengasumsi dalam konteks. Tapi saya pikir bahwa penyelenggara pemilu itu sudah memastikan itu. Ya, ketika misal terjadi misalnya, ngapa misal ada persepsi dari masyarakat ya, kenapa untuk apa kita memilih, karena suara kita akan dicuri. Saya pikir itu kita tidak bisa berasumsi, ya, biar pihak berwajib yang membuktikan dan penyelenggara yang membuktikan ini. Artinya memang untuk golputnya sendiri ini, oke, baik. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak John, selamat bergabung kembali. Karena saya lihat Pak Effendi itu saya kenal baik. Nama saya memang Pak John, kalau panggilnya Pak John dari Lampu Ulu. Saya oh iya, Pak John. Kenal ya Pak ya? Lampu Ulu pasti tahu lah ya. Begini Pak Effendi, ini kan Anda malah sudah, kalau nggak salah, udah dokter kan? Belum? Ya Pak? Ini kalau insya Allah sudah dokter belum? Sudah. Kan Pak Effendi, salam dulu ya. Iya, iya. Iya. Ya begini Pak. Ini kalau saya lihat, kita contohkan di kampung. Kenapa kalau ada tindakan di kampung, misalnya masyarakat yang marah kepada seseorang sampai dia kanduri, dia meninggal, kadang nggak pergi kita, kan gitu kira. Begitu juga dengan yang kita pilih ini, janjinya beribu-ribu janji, kemudian memberikan di saat dia mau dipilih, bermacam-macam hal diberikan, karena di mana-mana diambil, tak tahulah. Otomatis saat dia jadi nanti bukan lagi jadikan pada program mencerdaskan kita atau membahagiakan masyarakat, tetapi harus diprogramkan dulu bagaimana harus sanggup aku tarik kembali uang aku yang akan sudah kubuangkan di saat aku mencalonkan diri. Itu sudah pasti itu. Maka itu hanya diharamkan dari awal. Tidak boleh calon baik DPR apakah bupati gubernur mengeluarkan anggaran. Harus bersih. Kalau itu masih berlaku dengan anggaran cukup besar, itu pasti dengan cara sampai kiamat. Jadi kalau ada orang golput, sebenarnya orang yang golput ini yang menang secara agama. Dia tidak memilihkan orang yang zalim. Oke. Ini secara agama saja. Jadi itu IAIN pasti tahu lah. Kemudian lihatlah kalau kita lihat di tempat yang telah kita ini, semuanya ketawa juga cantik-cantik. Saat jadi itu, saja mobil aja ditutup. Ini saya sudah 58 tahun umurnya. Baik. Sejak Soekarno dulu sudah pemilu pertama katanya. Tapi sampai saat ini, ya, kalau saya tanyakan pulang kita orang tua kita, siapa kira-kira kita pilih? Alah Pak, aku nggak mau ikut milih lah.
sama aja negatif. Ini yang kita sayangkan kesempatan bagi pihak non muslim. Iya. Ya, seandainya orang kita ini jujur, pasti negeri ini akan kita kelola secara muslim. Kenapa sampai Jakarta itu lepas pada tangan orang lain? Apalagi kita dengar sekarang itu partai-partai yang mendukung non muslim jangan dukung lagi, kan gitu kira. Iya, baik. Itu sekarang di tengah saya. Kadang-kadang di dalam partai itu banyak orang baik, tapi dengan dalam partainya tidak mendukung orang itu. Kenapa? Dan mendukung orang-orang munafik katanya. Kemudian kita lihat lagi, kalau ada dewan yang jujur, itu bos partainya akan dijauhkan ya dong, akan dicepat dari wakilnya. Ini satu masalah juga. Kami sudah banyak melihat, ya kan? Apalagi saya ya di bidang pendidikan di Garut. Teguh Effendi pasti kenal dengan saya. Ya, saya pikir ini bukan saya tanya, tapi pelajaran kita di dalam masyarakat. Lebih-lebih saya sebagai ketua TPG di kampung, juga inginkan supaya di kampung kami ada pemilih sampai 4.000 orang, biar ada hal suara semuanya, kan begitu saja. Iya, baik. Cuman karena kita lihat informasi kajian ini, yang saya takutkan ini cobalah dibujukan masyarakat, dan bujuk jangan tujukan kepada seseorang, tujukanlah kepada orang yang terbaik yang memimpin negeri ini betul-betul agamanya yang pertama sekali. Kalau agamanya, kita Pak. habis. Jangan nanti kalau kampung ada jenazah aja nggak ada yang mati lagi, maka kita bawa bentuk semiran. Nggak ada lagi yang kita wakilkan. Betul nih Bu, saya sampaikan melalui media ini supaya didengar oleh semuanya orang tua ini, supaya paham bagaimana keadaan negeri ini. Betul. Sudah saya ambil. Jadi seorang pemimpin yang dipilih oleh masyarakat, ini yang saya lihat ya, kami yang memilih janji ada ambulan nanti. Akhirnya, waduh, alasannya beribu-ribu alasan lagi. Akhirnya masyarakat, supaya kami pemimpin di kampung, kami kumpulkan masyarakat. Cik mana Bapak itu? Pak, kurang aja depan, nggak usah milih lagi itu. Janji aja, dulu katanya si ambulan kita. Sekarang kita nggak ada apa-apa. Dia yang naik mobil, udah ganti mobil. Baik, dari ya. Porto mungkin nanti Alfa, itulah saya. Nah ini mungkin saran saya Pak Sudi ya. Karena kita sama-sama tahun 2000-an dulu masih sempit, kan pasti kenal dengan saya, Pak John namanya. Iya, Pak John. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak John memang langganan nih Pak. Iya. Setiap kali ada talk show, beliau yang lebih mengkritisi. Luar biasa sekali. Ini pemilih cerdas nih salah satunya Pak. Pak Effendi, silakan tanggapan Anda tentang harapan dari Pak Johan nih, sekali lagi Pak. Iya, Pak John. Saya sering panggil beliau Pak John. Saya kenal berarti ini. Sedekat apa Anda dengan beliau? Saya sudah katakan tadi bahwa pemilih cerdas adalah pemilih yang memberikan suara dengan benar. Ya, maksudnya saya sudah katakan tadi memilih pemimpin yang punya integritas. Cuma saya nggak bilang tadi bahwa jujur, ya kan itu ciri-cirinya ya. Baik. Ya, misalnya beragama Islam dan sebagainya. Pak John, saya pikir kita tidak boleh bertahan ya. Kita tidak boleh putus asa dengan keadaan yang sudah. Ya, saya pikir di antara calon kita nantinya itu pasti ada putra-putra terbaik ya. Ya. Ada putra-putra terbaik yang mereka, saya yakin mereka akan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oke. Ya. Jadi kita gunakan. Maksudnya ketika misalnya kita putus asa hari ini, kita nggak mau keluar, mau keluar memilih, siapa yang akan memilih mereka? Orang yang jujur-jujur itu. Ya kan? Nanti ketika kita golput ya akan lahir lagi pemimpin-pemimpin yang kita kecewa lagi pada era-era selanjutnya. Yeah. Jadi ada kata bijak nih Pak John ya. Ada kata bijak yang saya ingin sampaikan ya. Bahwa kita harus belajar dari kecewaan kecil. Ya, supaya tidak harus merasakan pahitnya kecewaan besar. Wow. Kan itu kata bijak. Betul. Jadi kita tidak boleh putus asa. Jadi tetap bagi saya bahwa melihat bahwa di antara calon-calon ya, dewan-dewan kita atau pemimpin-pemimpin yang akan tampil nanti 2019, pasti ada putra-putra terbaik yang mereka siap untuk membela rakyat Aceh. Harapan semua masyarakat Aceh yang pastinya juga. Dan ya tadi Pak Jo juga mengatakan partai-partai yang tidak mendukung penerapan agama Islam ini tidak usah dipertahankan ataupun tidak usah diperjuangkan. Nah, ajakan yang seperti ini apakah juga nanti akan ini mempengaruhi pesta pemilu di tahun 2019 ini, Pak Effendi? Iya, saya pikir tadi saya sudah katakan bahwa pemilih yang cerdas ya, itu termasuk pemilih yang mampu ya, mampu melihat termasuk visi dan misi calon dan partai yang akan dipilih. Memang kalau kita lihat ya bahwa semua embrio ini kembali ke partai ya.
Karena partailah yang menyiapkan caleg-caleg itu. Mereka lah yang mempersiapkan caleg-caleg yang akan membawa aspirasi rakyat nantinya. Jadi itu saya pikir kita kembalikan kepada rakyat. Dan saya katakan bahwa saya sudah katakan tadi bagaimana ciri-ciri yang pemilih yang cerdas. Salah satunya harus mereka mengetahui visi misi calon dan visi misi partai. Benar-benar kita harus mengenali siapa yang akan kita pilih selanjutnya. Baik. Itu wajib ya. Oke. Jadi kita tidak seperti memilih kucing dalam karung. Ya, betul sekali ya. Baik, luar biasa sekali Pak Johan ya. Saya mengundang teman-teman Pak Johan untuk bertanya di topik malam hari ini ya pemirsa. Menjadi pemilih cerdas dengan tidak golput. Di Aceh menuju pemilu damai. Pak Effendi, apakah kemungkinan golput, kita mengajak orang untuk golput atau kita sendiri yang golput ini akan terkena sanksi pidana pada golput, mungkinkah? Ya, kalau kita melihat secara aturan ya tidak ada misalnya. Tidak ada undang-undang yang membatasi misalnya akan ketika orang tidak memilih akan kena hukuman ini kan. Jadi bagi saya tetap begini ya. Saya katakan lagi ya bahwa yang namanya pemilih cerdas ya adalah dia bisa pertama memastikan dulu dia sudah terdaftar apa belum nih. Jangan-jangan kita ngomong aja, kita bilang bahwa kita pemilih cerdas, tapi kita belum terdaftar. Bagaimana ketika kita belum terdaftar, kita hendak memilih? Nggak bisa. Tidak bisa. Jadi daftarkan dulu. Karena tidak memiliki surat cinta. Iya, surat cinta. Gimana memilih? Jadi jangan kita bilang bahwa saya mau melakukan perubahan, membuat perubahan, memilih, tapi kita tidak terdaftar. Pastikan dulu bahwa kita terdaftar untuk memilih pada tanggal 17 April 2019. Ya, satu suara itu sangat menentukan untuk masa depan Aceh 5 tahun ke depan. Oke, satu lagi nih Pak Effendi, sebelum kita akan break. Untuk pemilih pemula, apa yang harus mereka persiapkan untuk dirinya sendiri di saat hari pemilihan? Ya, termasuk ya pertama saya selalu katakan bahwa bagi pemilih pemula, pertama juga harus memastikan dia terdaftar. Sudah punya KTP? Sudah terdaftar ya sebagai pemilih. Karena dikatakan pemilih pemula itu karena mereka baru pertama untuk memilih. Ya, baru pertama memilih. Semangatnya masih tinggi. Jadi itu perlu bimbingan. Untuk memilih perlu bimbingan, perlu pendidikan politik bagi mereka sehingga mereka bisa memilih calon-calon memang yang layak. Ya, yang punya visi dan misi yang jelas. Oke. Ini informasi luar biasa sekali untuk para pemulanya ya Pak ya. Karena saya sendiri pertama kali mencoblos ini umur 20 tahun. Oh gitu. Sedikit telat ya Pak ya. Saya 17 ya, 17 umur 17 sudah. Harusnya. Oke, dengan fenomena satu lagi nih Pak. Tentang money politik ataupun black campaigns. Kampanye hitam. Tentang bahwasannya paslon yang satu tidak layak, paslon yang kedua tidak layak. Ini bagaimana untuk kemajuan Indonesia, khususnya Aceh, Pak? Ya, saya pikir kita tidak boleh klaim begitu. Karena dua-duanya itu putra terbaik bangsa ini. Ya. Dua-duanya agama Islam, ya kan? Apa kita saling klaim bahwa ini bukan Islam, jangan, kita tidak boleh ya terserah ya, maksudnya kita lah yang memilih, kita lah yang lebih tahu. Ya, memilih secara hati nurani kita. Jadi kita kembalikan kepada masyarakat untuk memilih secara hati nurani mereka bahwa siapa yang layak memilih. Jadi tidak boleh kita misalnya saling memburukkan antara satu calon dengan calon yang lain, dan itu memang dilarang secara undang-undang. Gitu. Oke, apa yang akan kita katakan Pak ketika ada orang yang serta-merta ini memfitnah salah satu paslon presiden misalkan? Ini sekarang kita sedang hot-hotnya nih Pak. Apa yang akan tindakan kita bagaimana Pak? Jika ada orang oknum yang menjelekkan salah satu paslon presiden. Ya, kita bisa nasihatkan bahwa itu sama-sama dua-duanya calon terbaik bangsa. Kenapa kita harus menjelekkan? Ya, karena ada saya melihat dalam fenomena yang berkembang nih. Ya, saya bisa melihat begini. Ketika kita memilih Gerindra, itu pasti Prabowo jadi presiden. Iya. Kan enggak itu ya. Ketika kita pilih misalnya partai apa? Jokowi akan terpilih seperti enggak, itu beda. Pilih misalnya presiden, jelas itu ada kotak sendiri, ya. Partai jelas ada kotak sendiri.
Jadi kita maksudnya masyarakat kita tidak boleh dibodoh-bodohin gitu. Ya, kalau pilih presiden ya kotak presiden. Kalau pilih partai ya ada kotak sendiri. Oke. Ya. Ada perang sengit di sosial media nih, khusus juga di Instagram nih Pak ya. Di mana ketika tidak cocok dengan salah satu paslon ini luar biasa sekali, hubungan pertemanan bisa rusak ya Pak ya. Ini sangat dihindari sebisa mungkin. Ya, secara hukum ya pemirsa, golput ini memang tidak melanggar pasal-pasal pidana. Tapi hati-hati mengajak orang lain untuk abstain, ini bisa berujung penjara loh. Kita akan kembali sesaat lagi.